Yang pertama itu adalah tanah yang subur, yang kedua adalah bibit yang unggul, yang ketiga adalah nutrisi atau pupuk yang bagus atau yang cukup, yang keempat adalah pengendalian hama. Keempat poin ini ketika kita memahami dan kita melakukannya dengan optimal, maka kemungkinan besar tanaman kita akan tumbuh subur dan panen dengan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bertemu lagi di channel Moderate Farming. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana pentingnya memahami konsep bertani secara menyeluruh. Karena dengan memahami konsep bertani secara menyeluruh, maka kita akan mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Sebagai contoh di lapangan, ketika kita menginginkan hasil panen yang maksimal, pasti yang kita perhatikan atau yang sering kita tanyakan adalah apa pupuknya. Ketika ada petani yang panennya bagus, pasti sering kita menanyakan apa pupuknya. Jadi banyak sekali petani yang hanya berfokus hanya kepada nutrisi atau pupuk. Beberapa petani jarang yang memikirkan di luar dari pupuk. Padahal dalam bertani kita bukan hanya memandang dalam satu sisi, yaitu apa pupuknya. Banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama tanah. Jadi tanah atau media tanam itu merupakan hal penting sebelum kita memulai praktik pertanian. Tanah yang subur itu adalah merupakan syarat tumbuh tanaman dan untuk hasil panen yang maksimal. Tanah yang subur biasanya ditandai dengan pH yang netral. pH yang netral itu di kisaran antara 6,5 sampai 7. Jadi jika tanah kita di bawah pH 6, itu artinya tanah kita bisa dikatakan tanah yang asam. Tanah yang asam itu berakibat kepada tanaman susah menyerap nutrisi yang ada di tanah. Jadi sebelum kita bertani, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat tanah kita tidak asam. Jadi kriteria untuk tanah itu subur, yang pertama adalah tanah harus netral. Kemudian yang kedua, syarat dari tanah itu dikatakan subur adalah tanah yang gembur. Jadi tanah gembur ini merupakan sebagai syarat karena tanah yang gembur merupakan sebagai tempat tinggal untuk mikroorganisme, dan tanah yang gembur juga memudahkan akar untuk bisa berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, kriteria tanah yang subur itu adalah kaya akan bahan-bahan organik. Bahan organik ini sangatlah penting karena tanah bukanlah hanya tempat tumbuh tanaman, tetapi tanah juga di situ terdapat banyak mikroorganisme yang bisa membantu untuk tumbuh kembang tanaman. Maka dari itu bahan-bahan organik sangatlah diperlukan demi terciptanya sebuah tanah yang subur. Yang pertama itu tanah, jadi atau media tanam yang subur. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bibit atau benih yang unggul. Jadi tanah yang subur saja tidak cukup ketika kita menginginkan sebuah tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik serta hasil panen yang melimpah. Yang kedua yang harus kita perhatikan selain tanah itu adalah bibit atau benih yang unggul. Benih yang unggul merupakan syarat mutlak di mana kita menginginkan hasil panen yang bagus. Untuk itu kita harus memilih bibit atau benih mana yang sekiranya benih tersebut adalah benih yang tahan terhadap serangan virus maupun hama yang biasanya menyerang tanaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah kita perhatikan mengenai tanah, kemudian
bibit atau benih yang unggul. Yang ketiga selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah mengenai nutrisi. Nah, baru setelah kita berbicara tadi yang 2 poin tadi, ini dan nutrisi. Tapi banyak orang yang awal-awal sudah berbicara mengenai nutrisi. Padahal nutrisi itu adalah poin ketiga yang harus kita perhatikan setelah bibit dan tanah yang subur. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman haruslah cukup. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman biasanya yaitu terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro untuk tanaman itu kita bagi menjadi unsur makro primer dan unsur makro sekunder. Unsur makro primer yang sering kita sebut yaitu N, P, K. N itu adalah nitrogen, P itu adalah fosfat, dan K adalah kalium. Unsur ketiga ini haruslah tercukupi oleh tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Unsur yang kedua yaitu unsur makro sekunder. Unsur makro sekunder ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Apa itu? Yang pertama adalah sulfur atau belerang. Kemudian yang kedua ada yang namanya magnesium, dan yang ketiga adalah kalsium. Ketiga unsur ini penting bagi tanaman untuk supaya tanaman bisa berkembang dan menghasilkan panen yang optimal. Dan unsur yang selanjutnya yaitu ada unsur mikro. Unsur mikro ini sama juga dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Unsur mikro ini yaitu adalah seperti boron, kemudian ada seng, mangan, besi atau Fe dan sebagainya. Itu semuanya tetap dibutuhkan oleh tanaman walaupun jumlahnya sangat sedikit. Kekurangan dari salah satu unsur makro primer, makro sekunder ataupun unsur mikro itu akan berakibat kepada tanaman yang tidak tumbuh dengan baik. Setelah kita perhatikan nutrisi, maka selanjutnya yang kita harus perhatikan juga adalah mengenai bagaimana pengendalian hama. Ini penting bagi petani ketika kita sudah memenuhi 3 poin tadi, yaitu tanah yang subur, kemudian bibit yang unggul, dan kemudian nutrisi atau pupuk yang cukup. Maka yang keempat ini tidak bisa dilupakan ketika kita menginginkan hasil panen yang optimal atau yang bagus, yaitu pengendalian hama. Hama yang biasa menyerang tanaman itu biasanya ada yang kita sebut sebagai mikroorganisme dan organisme. Mikroorganisme yaitu hama atau penyakit tanaman yang tidak terlihat oleh mata kita. Mikroorganisme itu biasanya itu adalah bakteri atau virus maupun jamur atau fungi. Nah, mikroorganisme biasanya menyerang tanaman dari berbagai macam. Bisa dari akarnya seperti fusarium, seperti layu bakteri itu menyerang akar, dan juga ada juga yang menyerang daun maupun menyerang buah. Nah, hama yang selanjutnya yaitu ada yang disebut juga dengan organisme. Organisme itu adalah hama atau penyakit tanaman yang terlihat oleh mata kita, seperti tikus, ulat, kemudian ada belalang, siput, dan sebagainya. Masing-masing harus kita kendalikan. Ketika tanaman kita terserang hama penyakit seperti organisme tikus, maka kita membutuhkan yang namanya pestisida yang disebut dengan rodentisida. Ketika tanaman kita terserang oleh ulat, belalang, dan sejenisnya serangga, maka kita butuhkan pestisida yang disebut dengan insektisida. Dan ketika tanaman kita terserang oleh jamur, maka kita butuh yang namanya fungisida. Begitu pula dan sebagainya. Intinya adalah
kita harus mengetahui penyakit apa yang biasanya menyerang tanaman kita, karena setiap tanaman tentunya memiliki penyakit atau hama yang berbeda-beda. Penting sekali kita mengetahui penyakit apa atau hama apa yang biasa menyerang tanaman kita, dan harus secepatnya kita kendalikan dengan pestisida, baik itu pestisida yang sifatnya kimiawi atau pestisida yang sifatnya organik atau biologis. Oke, sahabat tani, 4 pilar tadi atau 4 poin tadi penting bagi kita, harus kita perhatikan sebelum kita melakukan praktik pertanian. Saya ulangi, yang pertama itu adalah tanah yang subur, yang kedua adalah bibit yang unggul, yang ketiga adalah nutrisi atau pupuk yang bagus atau yang cukup, yang keempat adalah pengendalian hama. Keempat poin ini ketika kita memahami dan kita melakukannya dengan optimal, maka kemungkinan besar tanaman kita akan tumbuh subur dan panen dengan hasil yang maksimal. Oke sahabat tani, jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Oke sahabat tani, salam tani.